wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Munisha dari jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Baiklah, pada kali ini saya akan mencoba men-sharing sedikit materi seputaran tentang perbankan syariah. Sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung ghar, masyir, riba, zalim, dan objek yang haram. Perbankan syariah juga dibedakan menjadi 3 jenis, yakni bank umum syariah, unit usaha syariah, dan pembiayaan rakyat syariah. Bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan unit usaha syariah alias UUS adalah unit kerja yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Dan bank pembiayaan syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Ada beragam jenis produk dana, pembiayaan, dan jasa yang ditawarkan oleh bank syariah. Misalnya, wadiah murabahah, ijarah, ran, syirkah, mudarobah, qard, dan bai. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, al-wadiah atau titipan. Adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Yang kedua, murabahah. Adalah perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah. Yang ketiga adalah ijarah atau sewa, yaitu akad pemindahan hak guna atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau ujroh tanpa diikuti dengan pemindahan pemilikan barang itu sendiri. Yang keempat ada ran atau gadai, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas uang. Yang kelima, syirkah atau bagi hasil. Akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu di masing-masing pihak memberikan kontribusi dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Yang keenam ada mudarobah. Mudarobah yaitu bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih, di mana pemilik modal atau sahibul mal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola atau mudarib dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari pemilik modal dan keahlian pengelola. Yang ketujuh, al-qard atau pinjaman, yaitu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada lembaga keuangan syariah pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah. Pembiayaan jenis ini adalah produk pinjaman tanpa pengenaan bagi hasil sama sekali dalam bank syariah. Sumber dana yang digunakan untuk memberikan pinjaman ini berasal dari zakat, infak, dan sedekah. Yang kedelapan yaitu bai atau jual beli. Ada 3 jenis jual beli dalam pembiayaan di perbankan syariah, yaitu akad bayu al-murabahah atau akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan atau margin yang disepakati. Yang kedua, bayu as-salam, yaitu pembiayaan jual beli di mana barang yang dibeli diserahkan kemudian, sedangkan pembiayaan dilakukan di muka. Dan yang ketiga, bayu al-istisna atau kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Next, kita lanjut kepada kegiatan usaha bank syariah.
Kegiatan usaha bank syariah ada beberapa, yakni yang pertama penghimpunan dana atau funding. Penghimpunan dana bisa berupa simpanan dan investasi. Jenis-jenisnya yaitu pertama, simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah atau undang-undang syariah berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang samakan dengan itu. Yang kedua ada tabungan. Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilet giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Yang ketiga yaitu giro. Giro adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, sarana pemerintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindah bukuan. Yang keempat ada investasi. Investasi adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah atau undang-undang syariah berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk deposito, tabungan, dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Yang kelima ada deposito. Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah, penyimpan, dan bank syariah atau UUS. Kegiatan usaha bank syariah yang kedua yaitu penyaluran dana atau pembiayaan atau disebut juga dengan lending. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil dalam bentuk murabahah dan musyarakah, transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah mutahiyah bitamlik, transaksi jual beli dengan memperoleh keuntungan dalam bentuk piutang, murabahah, salam, dan istisna, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang kar, dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah atau undang-undang syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil. Kegiatan usaha yang ketiga yaitu jasa pelayanan atau servis. Bank syariah dapat menyediakan jasa pelayanan perbankan dengan berdasarkan akad wakalah, hawalah, kafalah, dan ron. Transaksi wakalah timbul karena salah satu pihak memberikan suatu objek perikatan yang berbentuk jasa atau dapat juga disebut sebagai meminjamkan dirinya untuk melakukan sesuatu atas nama diri pihak lain. Transaksi hawalah timbul karena salah satu pihak meminjamkan suatu objek perikatan yang berbentuk uang untuk mengambil alih piutang atau utang dari pihak lain. Selanjutnya, transaksi kafalah timbul jika salah satu pihak memberikan suatu objek yang berbentuk jaminan atas kejadian tertentu di masa yang akan datang. Transaksi ran timbul karena salah satu pihak meminjamkan suatu objek perikatan yang berbentuk uang kepada pihak lainnya yang disertai dengan jaminan. Oke, baiklah, mungkin hanya segitu materi yang bisa saya sharing. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat bagi saudara-saudara yang mendengarkannya. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian atau hal yang saya
lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.